Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar Leo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Kali ini kita bertemakan tentang sebuah titik terang. Titik terang yang kamu lihat di kehidupan kamu ke depan. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Oke, buat Leo, ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Leo, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan, jika ada ya. Oke. Gak mungkin ya zaman sekarang gak ada pasangan. Oke. Rasakan energi kamu. Oke. Leo, kita akan ambil di sini. Tarik energi kamu dulu. Kita akan ambil kartu energi kamu ya. Oke. Leo, ingat bacaan ini secara general ya. Energi banyak orang akan ketarik di sini, jadi tidak semua kamu juga akan resonate ya dengan bacaan ini. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu atau energi kamu belum kebaca di sini ya. Oke. Wah, kartunya bagus ya. Ya, mudah-mudahan ke depan kamu akan melihat titik terang ya tentang kehidupan kamu. Ya, semoga itu selalu baik-baik aja. Nah, kalau kita lihat di bottomnya kamu di sini ada indecision. Ini adalah sebuah keraguan bagi kamu. Keraguan dalam hal apa? Di sini ada masalah percintaannya kamu. Seakan-akan kamu ingin memperbaiki satu hubungan ya dengan seseorang, atau di sini ada caring connection ya, dimana bahwa kamu bingung, apakah aku akan memperbaiki hubungan ini, apakah aku harus keluar dari hubungan ini. Nah, disinilah kamu mulai merasa ada keraguan. Kenapa ya? Atau bisa saja sebagian dari kamu itu yang tidak ada kejelasan, atau mungkin tidak ada keinginan untuk berkomitmen, atau yang suka ngulur-ngulur waktu gitu ya. Ya mungkin ada keinginan untuk berkomitmen di awalnya, tapi banyak alasan sehingga tertunda ya. Ya aku lagi nggak punya uang nih gitu ya. Wah, aku lagi fokus ke kerjaan dulu. Aku lagi fokus ke keluarga aku. Jadi itu yang membuat kamu ragu bahwa bagaimana ya kalau aku lanjutkan hubungan dengan dia sementara aku merasa digantung tidak bertali gitu ya. Jadi disitulah kamu merasa ragu, apakah hubungan ini harus dipertahankan atau tidak gitu. Oke, tapi di sini ada caring connection. Ya mungkin dia tetap bertahan ya setelah mungkin kamu ingin mengambil keputusan bahwa hubungan ini harus diperjelas gitu ya. Jadi dia mungkin bisa saja mencoba untuk memperbaiki semuanya gitu ya. Atau mungkin di situ kamu sudah melihat titik terang tentang dia. Kamu coba untuk mencari tahu lagi, memberitahu ke dia bahwa aku itu butuh yang pasti gitu loh. Aku nggak mau hal seperti ini terus gitu. Tidak ada kepastian. Aku justru digantung seperti tidak bertali gitu ya. Nah, gimana coba? Jadi disitulah kamu mencoba mencari titik terang untuk tentang hubungan kamu dengan dia. Ya, walaupun di sini ada keraguan oleh kamu ya. Oke. Buat Leo, kita akan lihat di sini. Apakah yang terjadi selanjutnya? Titik terang yang apa yang akan terlihat oleh kamu? Kalau kita lihat dari segi perjalanan hidup kamu, apakah itu tentang percintaannya kamu ya? Oh maaf, kesenggol. Tadi juga dijelaskan bahwa kamu merasakan ada suatu kebingungan, tapi kamu tetap terus berjalan hidup kamu. Kamu tetap menjalankannya. Ya mungkin sembari kamu berjalan, kamu juga mencari kepastian, kamu juga mencari jati diri kamu juga mencari
bagaimana nantinya kehidupan kamu ke depan selanjutnya jika aku tetap bertahan dengan hubungan ini, gitu ya. Disitulah kamu mulai mendapatkan titik terang tentang hubungan kamu. Jika kamu merasa tidak ada kejelasan di diri dia, ya kamu berhak untuk menentukan pilihan kamu. Karena di sini kamu yang merasakan sendiri, kamu yang menjalankan sendiri, ya. Oke, jadi semoga Leo di sini akan bisa bijak dalam mengambil suatu keputusan ke depannya. Ya, jangan sampai kamu salah pilih dan jangan sampai kamu salah memilih orang. Ya, hidup dengan orang yang salah, nah itu sangat sulit sekali. Oke, kadang kalau apalagi ya, namanya memang di awal kita itu penuh dengan cinta, yang di awal itu penuh dengan kemesraan. Kadangkala setelah hubungan berlanjut, di sanalah kita baru menyadari, ya, sudah mengenal pasangan masing-masing. Oh, ternyata kamu seperti ini, ternyata kamu seperti itu. Wah, ternyata kita itu banyak perbedaan ya, gitu ya. Ya, bisa saja di awal hubungan kamu dengan dia itu dikarenakan kamu melihat dari luarnya aja, belum melihat detailnya seperti apa, gitu ya. Jadi disitulah kebanyakan bahwa akhirnya hubungan itu kandas, ya. Akhirnya kadangkala pertikaian atau konflik sering terjadi. Nah, itulah karena apa? Karena kita salah memilih, gitu ya. Ya mungkin di awal itu kita sangat berambisi, atau di awal itu kita merasa bahwa menggebu-gebu hatinya, seakan-akan dia itu soulmate-nya aku, seakan-akan kamu itu soulmate-nya aku, gitu ya, cinta sejatinya aku. Ternyata ya kadangkala itu cuman obsesi, gitu ya. Jadi inilah perlu kamu tahu ya bahwa perjalanan hidup kamu itu sangat penting bagi kamu untuk mengetahui dulu dengan siapa kamu akan menjalankan hidup itu. Oke. Nah, itu titik terang dari kamu ya, sehingga kamu bisa memahami ya orang seperti apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Oke, jangan sampai ada keraguan lagi yang kamu rasakan. Nah, apalagi di sini yang akan terlihat kalau kita lihat dari segi finansial kamu, di sini ada woman holding a coin. Kalau dikatakan kamu yang lagi menonton itu seorang woman, ya ini woman. Tapi kalau saat kamu yang nonton itu maskulin, ya ini maskulin. Tapi kalau dilihat dari sini, kebanyakan energinya di feminim ya. Dan di sini juga ada angel of love, atau juga bisa di sini indecisionnya kamu itu ragu dalam memilih suatu pasangan yang mungkin itu seorang maskulin, gitu ya. Jadi di sini kayak ketarik itu energinya banyak yang feminim ya. Itu sebagian. Nah, kalau memang kamu yang maskulin cocok ya, kamu anggap ini cocok ya, itu bisa saja resonate sama kamu. Oke. Nah, di sini kalau bicara tentang woman holding a coin ya, ini adalah koin adalah bercerita tentang finansial atau keuangannya kamu ya, atau karirnya kamu. Ya, bisa dilihat ya, atau dulu di awal kamu masa-masa ingin berjuang. Nah, di sana mungkin sering terjadi turun naik ya, roda berputar, gitu ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kamu usahanya maju, kadang usahanya jatuh, gitu ya. Di situ mungkin sering terjadi turun naik dari hal finansialnya kamu. Tapi itu biasa, apalagi dalam dunia bisnis ya. Nah, di sini saat kamu sudah merasakan bahwa ya, aku harus bisa fight lagi ya. Aku harus bisa bangkit lagi di sini. Aku harus bisa mengembangkan usahaku lagi ya, melihatkan kualitas aku di mata dunia. Disinilah kamu akan mendapatkan itu. Oke. Karena kamu ya bisa dikatakan sudah melihat titik terangnya, karena ya mungkin selama ini kamu pernah jatuh bangun. Nah, disitulah mungkin kamu merasakan pembelajaran yang sangat berharga sekali ya. Jadi disitulah kamu akhirnya bisa bangkit, dikarenakan banyak masa lalu kamu yang mungkin yang membuat kamu merasa harus terus berjuang, gitu ya. Dan akhirnya hasilnya sangat memuaskan bagi kamu, dan kamu akan mendapatkan segala sesuatu di sini. Ya, titik terang itu akan terlihat oleh kamu ke depan, di mana kamu akan berhasil atas perjuangan kamu sendiri. Oke, buat Leo. Nah, itu. Dan semua itu tidak terlepas dari doa kamu, ya. Dimana kamu sudah merasakan seperti perjalanan religi kamu ya. Di sini kamu lebih berkeyakinan bahwa Tuhan itu akan selalu membantu kamu. Dimana kamu ya mungkin tidak lupa ya untuk berdoa. Kamu tidak lupa juga untuk meningkatkan spiritual kamu. Dimana kamu sudah tahu bahwa hidup ini ya tidak lepas kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, gitu ya. Jadi disinilah ada bantuan dari semesta buat kamu
ya untuk keberuntungan kamu ke depannya. Karena apa ya, setiap apa yang kamu inginkan di depan, kamu pasti minta duluan gitu ya. Secara ya namanya kita manusia berharap itu ya pasti kepada Tuhan, pemilik alam semesta. Oke. Nah, kalau dilihat dari segi percintaannya kamu ya, aku lihat di sini ada angel of love. Angel of love itu adalah malaikat cinta akan datang ke dalam hidup kamu. Seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada indecision ya, dimana kamu di awal kamu pengen terlepas ataupun dia ingin memperbaiki lagi hubungan itu ya, ingin menjaga lagi hubungan itu. Dan di sini malaikat cinta yang mungkin akan berpihak kepada kamu, dimana kamu jika kamu menginginkan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia atau orang yang di masa lalu kamu, nah mudah-mudahan malaikat cinta itu akan membantu kamu. Tetapi jika kamu yang tidak ingin, karena kamu di sini ada keraguan ya, dua alternatif ya, kembali atau tidak gitu ya. Nah, tapi jika kamu yang tidak ingin kembali ke masa lalu, nah kamu di sini lebih fokus ke orang baru ya. Karena malaikat cinta di sini akan bisa memberikan suatu peluang kepada kamu, karena kamu juga akan mendapatkan titik terang karena ada seorang malaikat cinta yang memberikan jalan kepada kamu. Oke. Nah, di situ kamu akan menemukan seseorang nantinya. Seseorang yang ya akan kamu pilih gitu loh. Siapakah dia? Nah, kita akan lihat lagi nanti di sini ya. Siapa dia yang akan terkondisi dengan kamu. Oke. Nah, di sini juga ada dimana bahwa akhirnya kamu bisa merasakan, merenungi kembali ke diri kamu. Kamu bisa menentukan hidup kamu sendiri. Dimana keinginan kamu untuk merubah semuanya itu akan bisa terjadi. Ya, karena kamu juga selama ini ya sudah sering merasakan hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang mungkin di awal bahagia lalu menderita, lalu bahagia lagi. Ya mungkin ini seperti itu terus. Jadi kamu pengen ya aku pengen selamanya nih jadi orang yang paling bahagia gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, semoga aja itu terjadi bagi kamu. Buat Leo, nah kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terlihat, siapakah dia orang yang akan datang kepada kamu. Kita akan lihat apakah dia orang baru, apakah dia orang lama. Oke. Sebelumnya buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan datang ke dalam hidup kamu, ataukah kamu stuck dengan hubungan kamu saat ini gitu ya. Kita akan lihat. Buat Leo semua, bagaimana cerita hidup kamu selanjutnya? Kita akan coba baca di sini ya. Oke. Kita ambil satu lagi ya. Dua. Nah, di sini ada strength, ada Leo di sini. Leo dengan Leo ya. Sepertinya bisa terkoneksi ya. Dan Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Dan di sini ada The Magician, ada The Sun, ada Knight of Pentacles. Nah, Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini. Oke, baik Leo, kita akan lihat dia seseorang yang akan datang kepada kamu itu siapa dia. Nah, sepertinya di sini akan ada seseorang yang benar-benar akan memperjuangkan kamu nantinya ya. Ada Knight of Pentacles. Itu perjuangan kamu dari segi ya cintanya kamu, baik itu juga dari segi finansialnya kamu ya. Ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu dan finansialnya kamu juga akan terbantu di sana. Oke, apakah seseorang itu akan membantu kamu dari segi finansial? Ya bisa saja. Oke, atau mungkin kamu melakukan kerjasama dengan seseorang yang mungkin yang orang yang tepat bagi kamu untuk bisa mengembangkan bisnisnya kamu atau usahanya kamu, atau kamu akan mendapatkan satu pekerjaan yang benar-benar kamu inginkan selama ini. Oke, itu yang terlihat di sini.
Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ada kartu Six of Pentacles. Six of Pentacles itu menggambarkan seperti seseorang ya bisa saja seseorang ini akan berikan cinta kepada kamu, atau di sini seseorang yang pemurah hati, orang yang benar-benar kaya raya, kaya hati juga, dan dia juga bisa dikatakan suka berbagi di sini. Karena apa? Karena dia terlihat orang yang sudah memiliki semuanya. Ya, bisa saja itu orang yang akan terkoneksi dengan kamu, bisa saja seseorang itu akan berkomitmen dengan kamu ya. Secara di sini, ataukah kamu di sini yang akan berhasil dari segi finansial? Karena di sini ada, kalau Pentacles itu bicara tentang finansial atau keuangan. Oke, nah semoga ini akan bisa menjadi titik terang bagi kamu untuk bisa berhasil ke depannya. Oke, buat Leo. Dan selanjutnya di sini ada Ten of Cup ya. Ten of Cup ini menggambarkan suatu situasi yang sangat bahagia sekali. Oke. Kebahagiaan yang kekal di sini. Ya, seperti semesta ini mentakdirkan kamu dengan seseorang. Bisa saja di sini kamu yang sudah menikah, yang sudah terpisah ya, bisa saja akan kembali lagi ya. Bisa saja kamu ditakdirkan dipertemukan lagi oleh semesta, di mana ya di sini kamu ada ikatan seorang anak, atau ada ikatan dulunya ya, yang ternyata masih ada chemistry antara kamu dengan dia, dan bisa saja kembali. Dan bisa saja di sini orang baru yang kamu anggap ya, tapi dia sudah pernah menikah, atau dia yang sudah memiliki anak. Bisa saja seseorang itu akan berkomitmen dengan kamu, karena dia melihat bahwa kamu itu akan bisa menjadi seseorang pengganti ya. Ya, pengganti siapa? Ya, pengganti pasangannya dia gitu. Oke. Nah, karena di sini ada Angel of Love, kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya. Ya, kebahagiaan itu akan kamu rasakan, apakah itu dengan orang lama atau orang masa lalu kamu gitu ya. Di sini terlihat ya, ada orang di masa lalu kamu, atau bisa saja orang baru tapi dia yang sudah pernah menikah, yang sudah pernah merasakan ya ikatan pernikahan dulunya gitu. Oke. Dan di sini sebagian dari dia ya yang akan datang kepada kamu itu adalah orang yang dikatakan seseorang yang pemimpin ya, orang yang punya kekuasaan, orang yang bisa dikatakan di sini atasan kamu, atau orang yang menjadi panutan kamu gitu ya, atau mungkin lebih dewasa dari kamu, atau lebih muda dari kamu ya, bisa saja. Itu yang terlihat di sini. Jadi hidup kamu ini di sini ya benar-benar akan ada perubahan sejak kamu bertemu dia. Karena apa? Ya, mungkin di awal kamu ataupun dia di sini merasa kepribadian itu sangat berbeda, atau mungkin dia tidak mengerti, tidak percayakan cinta gitu loh. Tetapi sejak dia mengenal kamu, bisa saja dia akhirnya perlahan merubah semuanya, merubah hidupnya dia. Ya mungkin dia dulu seorang yang mungkin sedikit tidak peka ya dengan sebuah percintaan atau apa gitu ya, dan akhirnya dia mulai berpikir sejak ketemu kamu, dia merasa bahwa ada yang berbeda di diri kamu ya. Diri kamu itu ya, kamu membuat ada perubahan dalam diri dia ya. Secara tidak langsung dia menyadari bahwa kamulah orang yang mungkin diutus oleh semesta untuk perubahan dalam diri dia. Oke, bisa saja itu terjadi ya buat kamu Leo. Nah, selanjutnya di sini ada The Magician. Nah, seseorang yang multi talent ya, di sini bisa dikatakan orang yang bisa saja dia menginginkan untuk membahagiakan kamu. Apapun yang kamu inginkan, dia akan selalu siap buat kamu. Gitu. Apapun itu, tanpa terkecuali. Disinilah dia. Jadi orang ini bisa dikatakan seseorang yang sudah sangat benar-benar mencintai kamu. Ya. Apapun akan dia lakukan agar bisa terkoneksi dengan kamu, akan bisa berkomitmen dengan kamu. Nah, itulah sebuah titik terang yang terlihat oleh kamu nanti di masa depan kamu, di mana akan ada seseorang yang datang kepada kamu yang mungkin akan memperjuangkan kamu sepenuh hatinya. Oke? Karena mungkin kamu juga merasa capek ya dengan kehidupan di masa lalu yang mungkin banyak sekali persoalan, konflik ya, dan lain-lainnya. Dan akhirnya kamu menginginkan suatu harapan, sebuah sinar yang akan menerangi hidup kamu ke depan, dan sinar itu akan ada di sini buat kamu. Oke? Buat Leo. Nah, itu di sini yang akan terlihat.
Dan seseorang yang akan perjuangkan kamu itu akan ada nantinya. Apakah dia merasa nyaman dengan kamu? Apakah dia merasa punya chemistry dengan kamu? Nah, jika itu ada dalam diri dia, dia akan perjuangkan kamu. Kalau dia sudah merasa cocok dengan kamu, dia akan perjuangkan kamu. Dan kamu di sini ya bisalah kamu untuk menjaga sikap kamu, apalagi sama orang baru gitu ya. Jangan nanti kebetulan ada orang baru gitu ya, itu ada kejadiannya, kak aku itu baru jadian gitu, kenapa kok 1 minggu aja dia udah menghilang gitu. Iya, karena ya harusnya kita koreksi diri dulu, kita itu seperti apa ya. Mungkin dalam 1 minggu udah kita langsung jadian, kan itu aneh gitu loh. Jadi seseorang itu bisa menilai kita seperti apa, apalagi kalau kamu di sini seorang feminim gitu ya. Ya mungkin kamu di awal itu ada bicarakan tentang uang, ada bicarakan tentang harus membiayai ini, membiayai itu. Ya otomatis si maskulin kan takut gitu loh. Secara kalau dia jadi itu ya, kalau memang dia sudah tidak punya apa-apa, ternyata kamu banyak minta yang ini itu, dia juga berpikir, wah ternyata dia nggak, dengan aku nggak tulus gitu loh, ada yang dia manfaatin. Nah, jadi sebaiknya kamu jika ada orang baru, coba jaga sikap kamu ya. Jangan kamu langsung menerima apa yang dia katakan. Kamu saring dulu semuanya. Ya, di situ juga kamu harus bisa mengenal dia. Siapa dia? Jangan langsung main ya terima sementara dia sudah punya pasangan. Nah, itu dia. Itu dia yang sulit sekali nanti ya, kamu lepas dari dia. Apalagi saat kamu yang sudah merasakan cinta mati sama dia. Kamu sulit akan keluar dari kondisi itu. Sementara dia tidak bisa lepas dari pasangannya. Nah, itu ya yang akan terjadi. Di sini inilah, kalau di patronnya kamu ya, ada kartu strength ya, itu adalah sebuah kekuatan yang kamu miliki, dimana bahwa aku harus bisa menjadi seorang yang kuat. Jika aku ketemu dengan orang yang baru, tapi dia tidak punya kejelasan ataupun dia seperti ini seperti itu, ya kamu harus bisa tegas dengan diri kamu. Ya tinggalkan orang seperti itu, karena ya kamu juga tidak akan bisa bahagia jika kamu masih ketemu dengan orang seperti itu. Oke? Nah, itu ya buat Leo semuanya. Leo. Nah, itu titik terang yang akan dilihat oleh kamu ya ke depannya. Selagi kamu masih berusaha, selagi kamu masih merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kamu, nah kamu akan dijaga di sini oleh Tuhan semesta alam. Siapapun Tuhan kamu, ya baik itu dalam agama Islam ya kita Allah ya. Mudah-mudahan di sini semua, jika kamu yang benar-benar yakin akan kuasanya Tuhan ya, kamu akan mendapatkan satu keajaiban nantinya, akan mendapatkan titik terang dalam kehidupan kamu nantinya. Oke, buat Leo, semoga bermanfaat ya. Semoga di sini kamu akan bisa tercerahkan ya, bisa motivasi kamu ya. Jangan patah semangat, teruslah berjalan, teruslah jalani hidup ini dengan berpikir positif selalu ya, agar akan kebahagiaan itu akan datang kepada kamu setiap saat. Oke, sampai ketemu lagi Leo, dadah.